wabarakatuh. Balik lagi dengan Ibu Eka dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang globalisasi di sekitaran lingkungan kita. Sebelum Ibu melanjutkan materi, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa itu globalisasi? Oke, sepertinya belum ada yang mengetahui ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Globalisasi itu adalah suatu proses masuknya ruang lingkup yang ada di dunia. Nah, pengertian ini dapat dijelaskan bahwa suatu proses bersatunya seluruh warga di dunia secara umum menjadi satu kelompok. Itu artinya mencakup semuanya itu dalam satu dunia. Di era globalisasi ini sendiri berkaitan tentang makanan, minuman, tingkah laku, budaya, dan teknologi yang berada di seluruh dunia. Di globalisasi sendiri itu mempunyai dampak-dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Nah, di dalam globalisasi itu mempunyai dampak positif. Misalnya contoh di dalam menggunakan teknologi komunikasi. Siapa sih yang nggak kenal di era sekarang, dan siapa sih yang tidak mempunyai sebuah aplikasi atau sebuah alat atau benda yang merupakan HP? Ya, HP. HP ini berfungsi sebagai untuk menelpon atau mengabari seseorang, atau juga bisa untuk belajar. Nah, di zaman sekarang itu ada yang namanya aplikasi-aplikasi dukungan dari HP, seperti WhatsApp, Instagram, dan yang lainnya. Nah, di sini dampak dari penggunaan handphone ini sendiri itu adalah baik atau positif, dan ada juga negatif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang dampak positif dari penggunaan HP. Handphone ini adalah suatu aplikasi atau suatu alat elektronik yang canggih, di mana ketika kita berada di tempat lain atau ingin menghubungi kedua orang tua kita, itu bisa menggunakan HP atau menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, di sini itu sudah tertera di mana, bagaimana, dan ada cara penggunaan HP itu sendiri. Itu dampak positifnya. Masa pandemi ini anak itu kuliah melalui daring, ya kan? Nah, itu banyak digunakan. Nah, itu sisi positifnya. Namun ada juga sisi negatif dari globalisasi. Contohnya, kalian pasti di rumah mempunyai televisi. Televisi ini sendiri itu ada yang berdampak baik dan berdampak buruk. Namun di sini kita akan mengambil dari dampak negatif. Nah, di sini pasti kalian semua, Ibu tahu pasti kalian ada TV ya di rumah. Nah, anak sekitaran kalian ini pasti menyukai film kartun. Nah, di mana pada film kartun ini sendiri itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Akan tetapi kebanyakan kalian atau anak sekitaran kalian itu ketika sudah dihadapkan dengan televisi dan sudah asik menonton film kartun itu, ia akan terlena dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Contohnya pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu menjadi terlena dan tidak dikerjakan atau tidak selesai. Karena itu, kalian banyak mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bukan berarti handphone itu positif, akan tetapi lebih ke televisi, karena televisi itu setiap hari mungkin ditonton oleh kalian. Dalam hal ini, Ibu memberi hal positif dan negatif. Namun bukan berarti dampak dari HP ini sendiri itu baik atau positif.
Akan tetapi Ibu memberi suatu contoh kepada kalian hal-hal yang dampak dari penggunaan teknologi komunikasi. Nah, globalisasi itu sendiri membuat seolah-olah dunia itu tanpa batas. Kenapa? Karena negara lain dengan negara kita itu mengakibatkan suatu budaya mengenal satu sama lain. Contohnya, ada yang tahu sebelum Ibu lanjutkan nama-nama tarian daerah Bali? Mungkin belum ada yang tahu ya. Maka Ibu akan menyebutkan beberapa tarian-tarian Bali. Yang pertama itu tari kecak, yang kedua tari lenggong, kemudian tari pendet, tari gabor, dan tari jenggar. Nah, tarian itu pernah masuk di dalam atau pernah datang ke Chili atau Peru. Nah, dalam pementasan ini itu tuh atas undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, tidak hanya dari tarian Bali yang pernah mengikuti pertunjukan-pertunjukan di luar negeri itu adalah seperti wayang kulit. Wayang kulit itu adalah suatu pertunjukan yang tertua di Indonesia. Pementasan wayang kulit ini sendiri itu bisa dipadukan dengan seni rupa, peran, suara, musik, dan sastra. Dalam globalisasi itu sangat penting menentukan sikap terhadap atau menghadapi suatu pengaruh globalisasi tersebut. Nah, dari dampak negatifnya yaitu misalnya dengan pergaulan bebas. Mungkin di sekitar kalian pasti pernah mendengar atau pernah melihat secara langsung bagaimana pergaulan bebas yaitu tawuran antara anak sekolah dengan anak sekolah lainnya. Kemudian pergaulan bebas yang familiar sekarang itu adalah ketika anak menonton film pornografi. Pasti kalian sudah mengetahui dan sudah tahu bahwa di YouTube ataupun di channel-channel lainnya yang berada di dalam handphone ataupun di sosmed lainnya itu berdampak negatif bagi kalian. Mengapa? Ketika anak sudah mengetahui berbagai macam teknologi dan komunikasi, anak-anak akan secara bebas mengetahui dampak negatif maupun dampak positif secara individual. Nah, contohnya, misalnya, kalian pasti tahu kan aplikasi yang bernama YouTube. Nah, di dalam YouTube itu terdapat banyak sekali video ataupun channel-channel yang dikirimkan oleh orang lain. Nah, di dalam itu ada yang sisi positif dan sisi negatif. Nah, mungkin kalian tidak mengetahui yang mana positif dan mana negatif. Kalian secara tidak langsung membuka video yang negatif. Nah, di dalam video negatif itu, kalian tercandu atau menjadi candu karena senang menontonnya. Itu tidak baik. Karena anak-anak sekitaran umur kalian itu tidak pantas menonton hal-hal yang tersebut. Karena dapat merusak otak, merusak pikiran, dan menjadi pemalas dalam suatu belajar. Namun, apabila kita tidak menginginkan suatu hal-hal negatif itu, kita bisa mengubahnya dengan hal-hal positif. Contohnya, kita rajin belajar, giat belajar, terus disiplin, tanggung jawab, memikirkan masa depan, dan menghargai waktu. Sikap selektif ini dimaksudkan agar budaya bangsa kita tidak punah dengan masuknya budaya-budaya asing. Kita harus menjaga kelestarian dalam bidang iptek maupun bidang teknologi dan informasi lainnya. Baiklah, mungkin pada pertemuan kali ini materi yang Ibu sampaikan bisa kalian catat dan kalian ingat. Mungkin kita akan ketemu di minggu depan. Oke, Ibu